Bid'ah itu dari siapa? Perkataan bid'ah dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari lidahnya dai-dai, bukan. Saya dan teman-teman dai ini hanya menyampaikan hadis Nabi. Kan Nabi bilang, hadis yang terkenal, hadis irbat dalam hadis sahih, alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin mahdina min ba'di addu alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku, semua tuntunanku, kata Nabi, dan tuntunan para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan harus gigi geraham kalian. Karena Nabi tahu nanti pada akhir zaman ini akan berat orang pegang sunnah Nabi, gitu kan? Akan dicela, akan dihina dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru dalam ibadah. Ya, muhdatsat ini begini, perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu, itu muhdatsat. Hati-hati kalian dengan perbuatan yang kalian anggap ibadah, padahal bukan ibadah, karena nggak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Terus beliau mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu itu adalah perbuatan baru dalam agama. Bid'ah itu perbuatan baru dalam agama yang Nabi nggak pernah contohin dan juga sahabatnya. Terus Nabi bilang apa? Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Nabi yang sabda itu. Nabi kita yang berbicara hadis sahih. Lalu beliau mengatakan, wa inna dhalalatin finnar, dan kekeliruan dan kesesatan dalam ibadah, buat ibadah yang tidak Allah perintahkan dalam Qur'annya dan juga Nabinya contohkan dalam sunnah, akan membawa pelakunya pada api neraka karena sia-sia. Jelas sabda Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang berbuat ibadah yang tidak kami contohkan akan ditolak atau tertolak. Jelas sekali. Ngapain repot-repot ibadah yang tidak ada tuntunannya itu, yang ada tuntunannya aja sudah repot dikerjakan. Jadwal kita tuh rutin sudah ada yang ada sunnahnya, ada qobliyah subuh, ada subuhnya, kemudian ada zikir pagi. Coba jaga tuh. Saya tanya ikhwah di sini yang sudah rutin jaga maksurat zikir pagi. Tiap hari rutin kan terjaga on time? Itu aja kita kadang-kadang masih kelepasan, gitu kan? Zikir pagi, habis itu sholat duha. Sholat duha sudah nggak? 8 rakaat, udah dikerjain belum? Sudah rutin belum terjaga. Kemudian sebentar kita bekerja sudah duhur, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, itu sudah rutin. Kemudian sebentar istirahat ada qobliyah asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Sebentar istirahat ada qobliyah isya, ba'diyah isya. Sebentar istirahat ada tahajud. Ini baru yang rutin. Belum tilawah Al-Qur'annya, belum bersedekahnya, belum juga orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum silaturahim, belum banyak. Itu semua ada perintahnya, kenapa nggak dikerjain? Kenapa kok harus repot-repot cari perbuatan bid'ah ini untuk apa? Itu ngabisin waktu dan tidak diterima, saudaraku, gitu kan? Jadi kalau anda mengingatkan orang masalah bid'ah, lalu anda dikatakan Wahabi, nggak apa-apa deh kalau dibilangin Wahabi, sudah. Orang ingat ini baik sunnah Nabi kok malah dibilangin Wahabi. Nggak pernah ada istilah Wahabi di zaman Nabi. Semua ustadz subhanallah yang dikatakan Wahabi pasti lisannya mengatakan qala Rasulullah, dikatakan Wahabi. Ya sudah, biarin aja bilang Wahabi deh. Habis gimana sudah dikatakan Nabi mengingatkan, dia enggak. Nabi enggak pernah kerjain, saudaraku, enggak apa-apa. Loh subhanallah, nabimu dan kiaimu enggak pernah buat, kamu berani mau buat, gimana caranya? Buat dalam agama enggak boleh, gitu kan? Ingatin saja. Kalau masalah dia bilang anda ini selalu sedikit-sedikit bid'ah, ya sudah, yang penting kita sudah ingatin, gitu kan? Supaya jangan salah, karena masalahnya yang dia buat memang bid'ah, jadi diingatin. Kalau dia buat sunnah, masa kita mau ribut-ribut? Nggak mungkin kan? Ingat, rivalnya sunnah bid'ah, lawannya itu. Artinya orang, kata para ulama, satu mengerjakan perbuatan bid'ah berarti dia mematikan satu sunnah. Kalau orang mengerjakan satu sunnah, dia sedang mematikan satu bid'ah. Udah nggak usah repotin diri dengan bid'ah nih, sunnah aja banyak belum dikerjain. Jauhin aja, gitu kan. Tugas kita menyampaikan, Allahu a'lam. Bagaimana bila di mall atau pasar kita melihat toko-toko yang menjual pakaian yang tidak syar'i, haruskah kita mendoakan agar toko tersebut tidak lagi menjual pakaian yang seperti dipakai kaum kafir saat ini? Saya kan sudah pernah bilang, menjual pakaian yang anda anggap tidak syar'i ini, misalnya pakaian yang terbuka bagi wanita, itu tidak semuanya haram ya, nggak semua haram. Bolehkah seorang muslim jual baju dalam wanita? Boleh, karena muslimah juga mau pakai. Di depan suaminya kan dia butuh baju tidur. Masa biar dengan suaminya pakai cadar?
Mau pakai jubah nggak mungkin. Butuh itu kan. Jadi tidak spontanitas haram. Bolehkah seorang muslim jual TV? Boleh. Karena TV media bisa dipakai salah, bisa dipakai benar. Nggak boleh diharamkan itu. Kecuali muslim jual khamar. Nah itu haram, mutlak nggak boleh. Jadi jangan disalahin kan. Masalah kita mengatakan mudah-mudahan nanti dia bisa menjual baju yang lebih syar'i, ya silahkan. Tapi jangan divonis itu salah, ya. Itu tidak salah. Kita harus bijaksana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bagaimana sejarah terjadinya budaya Maulid Nabi? Ada yang bilang itu dimulai era Salahuddin, ada yang bilang dimulai dari Bani Fatimiyah. Apakah Bani Fatimiyah itu adalah Syiah? Sudah saya jelaskan panjang lebar nih. Tapi saya ingatkan kembali deh. Mudah-mudahan yang sudah sering dengar nggak apa-apa, kupingnya jangan panas ya. Ini mungkin sudah 70 kali saya ulangin sejarahnya nih. Jadi dinasti Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah itu memang kerajaan Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah yang berdiri dulunya di Maroko, kemudian pindah ke Kairo, ke Mesir. Mereka berkuasa itu di zaman kerajaan Abbasiyah, munculnya mereka itu. Berkuasa di Mesir kalau tidak salah sekitar hampir 200 tahunan, ya kan gitu. Dan memang mereka berfaham Syiah. Pada saat itu masyarakat Mesir berfaham Sunni. Salahuddin Al-Ayyub adalah salah satu panglima perangnya Nuruddin Az-Zinki. Siapa Nuruddin Az-Zinki ini? Nuruddin Az-Zinki ini gubernurnya Khalifah Abbasiyah di wilayah Irak, gitu kan? Di wilayah Irak, di salah satu wilayah Irak lah. Kemudian diutuslah Nuruddin Az-Zinki ini mengutus Salahuddin Al-Ayyub ke Mesir untuk mempertahankan Mesir, karena pada saat itu dinasti Fatimiyah memang sudah sangat lemah dan memang pada saat itu pasukan salib akan masuk ke Mesir. Itu kan wilayah kekuasaan Islam ya. Maka datanglah Salahuddin Al-Ayyub ke sana, kemudian dinasti Fatimiyah runtuh. Ya, dengan sendirinya masyarakat Mesir sudah tidak menyukai khalifahnya pada saat itu karena dia memaksa pemahaman Syiah kepada masyarakat Mesir. Kemudian memang pada saat itu pasukan salib akan masuk dan memang mereka tidak bisa lagi punya kekuatan untuk membendung pasukan salib. Maka orang-orang Sunni di Mesir menerima pasukan Salahuddin Ayyub, dan Salahuddin ternyata betul berhasil dengan kekuatan militernya melawan pasukan salibis dan dikalahkan oleh Salahuddin. Maka Salahuddin akhirnya dinobatkan oleh Nuruddin Az-Zinki untuk menjadi gubernur di Mesir, dan pada saat itu terhapuslah dinasti Fatimiyah. Salah satu tradisi Fatimiyah adalah membuat acara maulid, dan waktu itu mereka buat 6 macam maulid. Maulidnya Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali dan raja mereka. Dan sampai hari ini di Iran mereka masih buat itu. Sejarahnya itu. Dan awal kisahnya kenapa mereka buat maulid, karena mereka terpengaruh dengan wilayah Romawiyyah yang berada di belakang wilayah Alexandria di Mesir itu mereka terpengaruh di sana ya dengan orang-orang Romawi, negeri Syam lah sekarang ya, sebagian wilayah Syam itu mereka terpengaruh karena mereka punya hari lahirnya Isa. Maka orang-orang Syiah ini juga menarik untuk mengambil ya hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka buatlah supaya bukan cuma sekedar hari lahir, dibuat acara, disusunlah zikir-zikir yang seperti kita tahu sekarang. Kemudian mereka melakukannya, banyak orang-orang yang lakukan maulid tidak paham nih. Orang-orang Syiah melakukan maulid, Anda kalau tanya itu yang faham, pada saat di pertengahan mereka baca salawat dan mereka berdiri sambil meletakkan tangan di dada atau di bawah perutnya, gitu kan? Ini kebetulan saya tahu, dulu saya waktu sebelum belajar di Madinah sempat mendampingi salah satu keluarga saya, itu ketuanya waktu itu di Sulawesi Selatan kebetulan. Jadi waktu sebelum itu saya tahu betul apa yang mereka baca dan saya hafal waktu itu ya. Nah pada saat itu ternyata keyakinan mereka, kalau mereka berdiri mereka yakin ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Dan ini berbahaya sekali, pemahaman ini berbahaya sekali, secara syar'i tidak ada. Membuat acara maulidnya tidak pernah di zaman Nabi SAW diperintahkan dan para sahabat. Zikir yang disusun juga itu tidak pernah Nabi SAW contohkan. Dan mereka menambah lagi dengan menganggap ruhnya Nabi sedang datang. Maulid Nabi berkembang karena ada perbuatan bid'ah yang Nabi tidak pernah contohkan, maka dihiasi sama syaitan. Dulu orang baca setahun sekali, sekarang dia apa? Baca setiap pindah rumah, setiap mau pergi haji, ada kematian, malam Jumat. Ini maulidnya Nabi berapa kali nih? Loh hari lahirnya Nabi berapa kali nih ceritanya? Sampai berulang-ulang diadakan. Seperti sudah tidak ada zikir lain kecuali harus melakukan ibadah itu. Bahkan yang kita sayangkan, semoga Allah berikan hidayah, sebagian orang di Jakarta ini jadikan sebagai tempat ajang mengumpulkan duit, gitu kan? Acara maulid diadakan lalu kemudian sumbangan sekian orang masuk biaya dan seterusnya. Dari mana ini?
Kalau Anda cinta kepada Nabi SAW, Anda mestinya melawan itu, menolak bid'ah itu, karena Nabi larang, nggak boleh. Kalau kita tanya, Nabi pernah acara maulid nggak? Nggak pernah. Mereka sendiri bilang gitu. Saya pernah tanya langsung, nggak pernah. Lalu kenapa Anda buat? Kan ini bagus, ngerayain hari lahir Nabi. Loh, Nabi mau nggak pernah buat. Nabi sendiri yang terima wahyu dari langit nggak pernah buat, kok kamu bisa buat? Tuh dari mana ceritanya? Tapi kadang-kadang subhanallah syaitan menghiasi untuk sebagian orang dan dia merasa dirinya benar. Ini nggak boleh sebenarnya. Sejarahnya memang begitu. Jadi tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat, dan munculnya justru ya kurang lebih itu muncul di 400 tahun ya setelah Nabi SAW meninggal dunia. Allahu alam, ini atau 500 tahun setelah itu baru muncul acara maulid ini, dan itu juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Dan Salahuddin Al-Ayyub akhirnya mengubah. Beliau tanya pada masyarakat Mesir waktu itu, dalam buku-buku sejarah disebutkan, kenapa kalian buat maulid ini? Mereka bilang untuk mengenang hari lahirnya Nabi atau mengenang sejarahnya Nabi. Maka Salahuddin mengubah tradisi itu di Mesir dan membuat sayembara penulisan sejarah Nabi. Maka akhirnya pada saat itulah mulai bermunculan buku-buku tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengalihkan itu. Jadi jangan sampai menjadi acara ibadah, tapi sejarah Nabi bisa dikenang dengan cara menulis buku. Allahu a'lam. Bila mana sedang bermain sosial media, bagaimana caranya kita ingkar mungkar terhadap hal-hal buruk di halaman sosial media kita? Apakah hanya dengan doa atau misalnya bisa kita memberikan komentar, "Ukhti jangan lupa tutup auratnya," dan seterusnya. Ya semampunya Anda, gitu kan? Ingkar mungkar harus semampunya, tapi intinya tidak boleh tidak ingkar mungkar ya. Harus kita ingkar mungkar semampunya. Ya, siapa yang lihat kemungkaran pungkiri dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan hatinya. Anda lihat kondisi Anda sendiri, ya, sesuaikan dengan hadis ini. Ustaz, sebenarnya apa tafsir Illiyin dan Sijjin dalam surah Mutaffifin? Apakah itu adalah kitab amalan baik dan buruk atau ada makna lain? Kitab baik dan buruk. Ya, setahu saya cuma kitab baik dan buruk, gitu kan. Jadi buku amalan baik dan amalan buruk. Di saat negara Yahudi menyerang Palestina, biasanya banyak pesan berantai untuk kita agar muslimin memboikot produk-produk yang sinyalir berasal dari negara Yahudi, yaitu Israel. Karena hal tersebut menurut sebagian orang sama saja kita menyumbang peluru pada Israel. Sebagai orang mukmin, benarkah sikap tersebut kita ikuti? Bukankah Rasulullah SAW saja pernah membeli barang dan berhutang pada orang Yahudi? Kalau memang kita pastikan Anda punya bukti nyata produk tertentu memang yang menggunakan, karena belum tentu semua Yahudi juga memberikan peluru senjatanya. Orang Yahudi itu terkenal sangat cinta dengan dunia, gitu kan? Luar biasa kalau mereka lebih cinta dunia daripada diri mereka sendiri, lebih cinta dengan hartanya, keluarganya pun bisa dijual kalau orang Yahudi itu. Dia tidak peduli dengan itu, gitu kan? Jadi mereka Allah SWT sebutkan berharap kalau mereka dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Itu sifatnya orang-orang Yahudi dalam Al-Quran disebutkan. Jadi kalau kita pastikan memang produk tertentu, ya, memang dia membantu, Anda pastikan memang membantu Israel dalam peluru itu, ya silahkan. Memang lebih baik diboikot. Dan memang itu salah satu sinyalnya adalah kalau saya sering sampaikan di pengajian agar umat Islam mandiri. Cobalah buat seperti apa yang orang Yahudi buat. Apa sih yang kita lakukan? Apa yang mereka lakukan sih? Mereka punya produk dijual di tengah-tengah kita, kita yang beli. Kenapa kita nggak buat sendiri produknya? Kan bisa. Nah, cuma kita kadang-kadang lebih senang jadi pegawai, mohon maaf ya, pegawai orang-orang Yahudi istilahnya, ya, tanda kutip maksud saya ini ya, bukan berarti menghina atau menyalahkan, bukan, tapi kita lebih senang untuk mengurus pekerjaan mereka daripada kita yang memiliki sebuah pekerjaan. Coba dobrak itu, coba berinovasi, coba siapa tahu bisa kumpul sama teman-teman, berbuat makanan, minuman, pakaian dan seterusnya gitu kan. Seperti misalnya orang-orang Yahudi buat pakaian, bermerek, Anda kan juga bisa buat sebenarnya. Gitu kan, bisa buat, kenapa enggak? Makanan mereka buat terkenal, kita juga bisa buat, sebenarnya bisa dibuat. Cuma umat Islam memang tidak melakukan itu ya. Maka ini mungkin sinyal yang mesti kita ambil. Misalkan di antara 4 mazhab mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam satu perkara, bolehkah kita memilihnya yang mana saja yang menurut kita lebih ringan? Kita lihat dalilnya. Jangan spontan, oh karena saya Syafi'i di Indonesia, udah yang penting Syafi'i saya ambil saja. Walaupun misalnya ada pendapat Imam Ahmad lebih kuat dalilnya. Atau karena dia di Saudi, pendapat Imam Ahmad yang dominan, kemudian dikatakan Imam Syafi'i lebih benar, lalu Imam Syafi'i ditolak. Enggak, bukan begitu. Kita diberikan akal sehat, yang kita pegangnya adalah dalil. Ya kan gitu. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka hidup di zaman itu. Tidak ada media yang kayak kita sekarang bisa menggabungkan pendapat mereka kan. Jadi berpisah-pisah. Sampai Imam Malik waktu ketemu dengan Imam Abu Hanifah di Mekah,
Muridnya Imam Malik bilang, wahai Imam Malik, di sana di tiang sebelah sana itu ada Abu Hanifah. Jadi selama ini terkenal Imam Malik sama Abu Hanifah ini belum pernah ketemu dan selalu umumnya bentrok. Tahu kenapa bentrok? Abu Hanifah hidup di Irak, gitu kan? Ini Abu Hanifah ini meninggal tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan hari lahirnya, tahun lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak pernah ketemu sama Abu Hanifah, tapi dia adalah imam madhab, gitu kan? Maka selalu di tempatnya di Irak waktu itu di Kufa, tempatnya Imam Abu Hanifah ini terkenal banyak hadis-hadis bohong. Maka beliau akhirnya menolak hadis ahad. Ahad ini hadis satu jalur. Fulan sahabat Nabi itu ahad satu jalur, nggak ada sahabat lain, nggak ada jalur lain gitu. Nah beliau nolak tuh hadis ahad karena beliau takut jangan sampai pada zaman itu ada hadis-hadis bohong. Beliau cuma terima hadis yang mutawatir. Mutawatir ini lawannya ahad ya, jalurnya banyak. Jalur A, B, C sahabat, jalur A, B, D, E, F sahabat, terus gitu jalurnya banyak. Jadi hadisnya sahih. Semua mutawatir itu umumnya hadisnya sahih. Jadi kan umumnya hadisnya disahihkan. Karena banyak jalurnya satu sama lain saling menguatkan. Ama Imam Malik terbalik. Hadis ahad diterima semua oleh Imam Malik. Yang penting jalurnya benar. Kenapa? Karena Imam Malik tinggal di kota Madinah. Bahkan Imam Malik disebutkan dalam bagian daripada penjelasan ilmu usul fikihnya Imam Malik, beliau mengatakan qaul wa af'al, ya kan? Ahli Madinah hujjah. Beliau mengatakan kalau tidak ditemukan dalil dalam satu perbuatan atau perkataan atau sebuah benda seperti takaran misalnya, maka beliau mengatakan perkataan dan pernyataan serta bendahnya penduduk Madinah itu hujjah. Maka beliau pernah waktu ditanya tentang takaran, Imam Abu Hanifah punya takaran untuk mengukur zakat fitrah, gitu kan? Itu ngikutin orang Kufah, orang Irak. Takarannya berbeda dengan masyarakat Madinah. Imam Malik bilang enggak, ini takarannya masyarakat Madinah dari zaman Nabi mereka pakai nih. Nah gitu, jadi ini perselisihan lah gitu kan. Tapi masing-masing punya dalil. Akhirnya waktu muridnya Imam Malik bilang di sana tiang sana ada Imam Abu Hanifah tuh. Imam Malik datangin, dialoglah berdua, gitu kan. Jadi dialog di antara kedua. Begitu selesai berdialog, murid-muridnya Imam Malik penasaran nih mau dengar. Wahai Imam, bagaimana tadi? Kata Imam Malik rahimahullah, beliau memuji Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan Allah telah memudahkan saya bertemu dengan seseorang yang kalau dia mau buat tiang masjid ini berbicara bisa berbicara. Artinya saking luar biasa ilmunya gitu. Dia tidak sembarangan gitu orang itu. Jadi akhirnya Imam Malik pun memuji Imam Abu Hanifah. Jadi karena di sini alasannya adalah alasannya dalil, argumennya apa? Benar atau enggak? Kan begitu. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i ini lahir tahun 150, Imam Malik meninggal 179. Jadi Imam Syafi'i sempat belajar, ya, mengambil dari kitab Muwatta Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i ini sampai menjadi seorang alim besar. Dan salah satu muridnya namanya Ahmad bin Hanbal, imam madhab yang lain. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal lebih fokus ke masalah ilmu hadis. Imam Syafi'i lebih fokus ke masalah hukum fikih. Maka apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Wahai Ahmad, kalau seandainya ada sesuatu yang sampai kepadamu dari Nabi SAW, hadis, gitu kan, yang bertolak belakang dengan pendapatku, sampaikanlah kepada kami, maka kami akan meluruskannya. Jadi Imam Syafi'i pun tidak fanatisme. Kalau ada yang benar, mana lebih benar diambil. Dan beliau mengatakan semua yang sesuai dengan hadis Nabi maka dia madhabku. Artinya tolak semua pendapat yang salah. Dan hampir semua imam empat begitu mengatakan. Jadi kita lihat dalilnya. Mana kira-kira dalil yang lebih kuat, lalu kita cenderung kepada dalil, gitu kan. Terkadang saya pernah melihat, ini kayaknya kertasnya hampir sama, satu orang yang bertanya nih. Terkadang saya pernah melihat dalam sebuah hadis terdapat dua status, misalnya sahih oleh Al-Hakim dan dinilai hasan oleh Syekh Albani. Lalu sebagai orang awam yang belum mengerti cara penilaian ilmu hadis, bagaimana hukum satu hadis tersebut? Gini aja, kalau sahih dan hasan terima. Kalau dhaif itu yang masih diperselisihkan. Jadi kalau ulama masih mengatakan, sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan hasan, itu berarti masih boleh. Karena derajat yang diterima adalah sahih dan hasan. Yang diperselisihkan adalah dhaif, yang ditolak adalah maudhu, bohong. Selesai. Itu konsep dasarnya. Teman saya pernah bekerja di satu perusahaan otomotif di bidang produksi motor. Dalam perusahaan tersebut karyawannya diwajibkan untuk memiliki motor merek perusahaan tersebut agar dibolehkan parkir di lokasi tempatnya bekerja. Sedangkan tidak adanya jemputan. Bagaimana bila orang tersebut mengambil kredit motor yang terdapat unsur riba di dalamnya
dibolehkankah hal tersebut bila terdesak seperti kasus di atas? Nggak ada kata-kata terdesak dalam riba. Ya. Dalam masalah haram nggak ada kata-kata terdesak. Masalah orang bilang terdesak harus kredit, kalau enggak bisa punya rumah. Sama dengan orang bilang terdesak saya tinggal serumah dengan pezina, jadi terpaksa. Gitu. Nggak boleh, nggak masalah. Saya pernah nasihatin ada satu ibu tuh di Kelapa Gading waktu itu, dia tanya, Ustaz, saya kalau tidak kredit rumah sekarang, ya kan, saya mungkin nanti tahun-tahun depan akan mahal harga rumah. Saya bilang begini, maaf ya Bu, saya jelaskan dulu. Saya tanya dulu dan ibu tanya dengan hati nurani, jawab dengan hati nurani. Kalau ibu belum beli rumah sekarang dan ibu kontrak, kenapa? Kenapa kalau kontrak? Coba renungi kalimat ini ke dalam hati ya, jangan cuma tiba-tiba emosional, tidak. Kalau saya masih ngontrak, nanti kalau kita perasaan atau kita cuma lisan, kita akan mengatakan, wah itu kan apa namanya, masa ngontrak sih, gitu kan? Kenapa emang kalau ngontrak? Umum orang ngontrak 10 tahun, apa? Sampai Allah berikan rezeki baru beli rumah. Toh kalau kita meninggal nggak dibawa tuh rumah yang sudah dibayar cash, ditinggalin jadi warisan. Kenapa harus fokus ke masalah itu? Seperti tidak bisa kecuali memang harus haram. Enggak kok. Ingat, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ini hadis disahihkan oleh para ulama. Masalah rezeki saudaraku, renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang itu lari dari rezekinya, maka rezekinya akan mengejar dia seperti kalau dia lari dari kematian dan mati mengejarnya. Gak ada orang rezekinya tidak sampai ke dia, gak ada. Hadis yang lain, ini harus asas agama kita, keyakinan. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa meninggal dunia kecuali dia akan mendapatkan semua rezekinya. Sudah maktub itu. Ibnu Qayyim mengatakan, ingat statement yang mulia beliau pernah katakan dan sering saya ulangi, aku selalu senang dan bahagia karena dua hal. Aku selalu senang dan bahagia karena aku tahu umurku sudah ditentukan oleh Tuhanku, tidak akan bertambah sehari, tidak berkurang sehari. Dan aku selalu senang karena aku tahu Tuhanku sudah menentukan rezekiku dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Itu konsep dasar agama kita. Memang sudah begitu. Rezeki anda insya Allah akan datang kepada anda biidnillah. Jadi jangan paksakan pada hal yang haram, gitu kan? Gak usah gitu. Saya sudah kasih ide kan kemarin masalah kredit ini, teman-teman bisa terapin ya. Di beberapa pengajian sudah diterapkan itu. Jadi kalau anda misalnya butuh motor, ini contoh saja, saya kemarin terapin di beberapa pengajian dan alhamdulillah berhasil. Jadi misalnya harga motor 15 juta, misal harga motor yang sedang atau yang bagus 15 juta misalnya. Kumpul misalnya 10 orang, kemampuan satu bulan dari gajinya misalnya dari 2,5 juta, 1,5 juta bisa dialokasikan. Baik, lakukanlah itu. 1,5 juta seperti diarisankan motor itu ya. Setiap bulan membayar 1,5 juta dari 10 orang ini, jadi terkumpul 15 juta. Setiap bulan keluar satu motor baru. Dia cuma sama temannya saja. Dalam 15 bulan, gitu kan? Mohon maaf, 10 bulan ya. Dalam 10 bulan semua sudah punya motor cash. Sederhana, nggak ada riba. Lebih sederhana, motor yang 10 jutaan aja deh. 1 juta satu orang satu bulan, 10 orang 10 bulan sudah semua punya motor atas namanya masing-masing. Cari ikhwah-ikhwah yang amanah, lakukan, gitu kan? Atas nama mereka silahkan. Itu lebih baik, lebih mudah. Kenapa nggak dilakukan? Itu kan bisa masuk dalam semua hal ya, termasuk KPR rumah. Ada tanah nih, ikhwah mau cari rumah, memang masing-masing punya kemampuan dana, misalnya uang sudah siap beli rumah 500 juta misalnya, 200 juta. Baik, cari lokasi tanah di mana, ajak beberapa teman-teman, keroyokin tanah itu beli. Kemudian bangunin pelan-pelan, sama-sama tinggal di sana 5 rumah, 6 rumah, bisa kan sebenarnya? Tidak, itu bisa tidak KPR, semestinya bisa begitu. Kalau mau ya, itu bisa dilakukan. Bagaimana hukumnya uang muka atau DP dalam transaksi jual beli? Kemudian dibatalkan oleh pembeli. Apakah kita kembalikan atau boleh kita ambil dengan alasan yang membatalkan adalah si pembeli mengikhlaskan? Apa boleh kita ambil darinya? Jadi tidak boleh ada haram, ya tidak boleh ada hangusnya uang muka, nggak boleh. Tidak boleh ada istilah hangus uang muka dalam Islam, tidak boleh. Jadi kita kalau kasih uang muka tanda jadi ya, nanti kalau saya batal ya sudah dikembalikan uang itu. Tidak boleh hangus. Boleh dikasih tanda jadi tapi nggak boleh hangus dalam Islam. Karena ini masuk dalam larangan umumnya hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari melarang gharar. Gharar itu merugikan salah satu dari dua pihak.
Ya, kecuali kalau tadi kasusnya misalnya ada orang kasih DP nih, dia mau beli mobil sama kita, terus kemudian dia bilang saya batal nggak jadi deh, tapi nggak apa-apa uang itu saya kasih aja, ya sudah, dia kasih, tidak ada hubungannya dengan syarat yang kita kasih sehingga menjadi gharar. Apakah dibolehkan rumah di pintu gerbang dikasih kelenengan sapi? Karena ada larangan memasang lonceng di rumah. Apa sama pengertiannya? Tujuan memasang kelenengan sapi agar kalau ada yang buka pintu akan tahu. Pasang bel saja. Kenapa harus ada kelenengan sapi nih? Dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak, apakah hak dan kewajiban masing-masing pihak harus seimbang? Ataukah diperbolehkan apabila berat sebelah selama hal tersebut disepakati? Selama disepakati boleh. Ya, misal gini, kita transaksi jual beli ya, nanti saya kasih kamu 40%, saya 60% karena saya punya usaha, itu boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting disepakati. Kata Allah SWT, kaidahnya adalah antaradim minkum, ridho di antara dua pihak. Jadi nggak ada masalah. Anda investasi, saya kasih 20%, silahkan, nggak ada masalah. Itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Apakah tawassul, tabarruk, ziarah kubur dan keramat wali termasuk ajaran Islam? Tawassul itu menjadikan sesuatu benda atau ibadah, ya, antara dia dengan Allah. Kalau itu benda, maka dibolehkan selama memang itu juga dibolehkan dalam ajaran Nabi SAW. Seperti misalnya menjadikan Ka'bah untuk tawaf, itu kan tawassul namanya itu ya. Jadi kita beribadah di situ tawaf karena ada perintah di benda itu, di Ka'bah itu. Padahal itu kan Ka'bah batu, tapi karena ada perintah kita bertawassul dengan Ka'bah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dibolehkan karena ada perintah. Tapi selain Ka'bah nggak boleh. Rumah kita misalnya kita nggak boleh tawafin, gitu kan? Loh iya ini betul karena tawaf itu kan ibadah. Jadi nggak boleh, harusnya di tempat yang sudah ditentukan. Itu kalau benda. Kalau bacaan atau zikir itu dibolehkan. Seperti misalnya amal soleh umumnya ya, orang berdoa berzikir itu boleh saja. Yang tidak boleh bertawassul pada benda-benda mati yang tidak ada dianjurkan, seperti kekuburan, pohon dan seterusnya, kertas-kertas, tulisan. Tidak pernah Nabi SAW bertawassul dengan amal-amal seperti ini. Apalagi kalau tawassulnya syirkiyat, seperti minta-minta di kuburan, ya, minta-minta di pohon, ini semua tidak dibolehkan. Kalau tabarruk itu mengambil berkah. Ya, tabarruk ini sebagian ulama membahas secara panjang lebar sebenarnya ya, masalah tabarruk. Kalau tabarruk ini juga ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tabarruk yang dibolehkan itu seperti orang mengambil berkah dari ayat Al-Quran, membaca Al-Quran berharap ada berkahnya buat dia, gitu kan? Bakti dengan orang tua berharap supaya ada berkah dari baktinya, itu boleh saja. Bersedekah berharap supaya berkah hartanya, itu boleh saja. Tabarruk seperti itu. Tapi kalau tabarruk yang tidak boleh ini seperti orang pegang badannya orang soleh supaya berkah tangan saya, itu nggak boleh. Minum bekas airnya supaya dianggap itu berkah, itu nggak boleh. Nggak ada yang tabarruk seperti ini, kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Ini lain. Kalau untuk Nabi Muhammad beda, karena para sahabat memang melakukan, mereka memperebutkan bekas air wudhunya Nabi SAW. Tapi perlu diketahui, sahabat tidak pernah lakukan ke sahabat yang lain, tidak pernah. Belum pernah ada riwayat masalah itu. Jadi memang ini khusus untuk Nabi SAW. Kalau anda hidup di zaman itu silahkan. Tapi kalau sekarang nggak boleh, gitu kan? Tidak boleh kita melakukannya. Ziarah kubur umumnya boleh dalam Islam. Kalau tawassul tadi saya sudah jelaskan mana boleh mana nggak boleh. Tabarruk juga begitu. Ziarah kubur boleh, dianjurkan. Tapi cukup ziarah kubur seperti yang Nabi SAW contohkan. Ingat, semua ibadah yang kita ingin kerjakan saudaraku, jangan pernah kerjakan kecuali sudah tanya bagaimana kiai dan guru saya Muhammad SAW kerjakan. Itu patokannya. Kalau ziarah kubur tanya Nabi ziarah kubur bagaimana, ikutin seperti itu. Jangan tambah, jangan kurangin, gitu kan? Nabi nggak pernah siram kuburan, nggak pernah bawa kembang, tidak pernah membangun bangunan di atas kuburan. Bahkan Nabi mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu dalam hadis sahih, wahai Ali, saya wasiatkan, jangan kau tinggalkan satupun patung di Jazirah Arab, dan tidak kau temukan kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah. Anjurannya. Nabi SAW juga melarang membangun bangunan. Beliau mengatakan jangan jadikan ya masjid kalian seperti kuburan. Maksudnya dibangun atau kuburan kalian menjadi masjid. Ya, ada hadisnya mengatakan jangan kalian jadikan kuburan kalian masjid, tempat ibadah dibangun-bangunin, nggak boleh. Memang dilarang. Kita datang, doain, berikan salam, pergi, selesai.
itu anjurannya, itu ziarah kubur yang dibolehkan. Tapi kalau ziarah kubur yang lain-lain, mengambil tanahnya, bangun bangunan, menginapkan air, dianggap berhingga 3 hari baru diambil, dan seterusnya, ini semua tidak dibolehkan, kan gitu. Keramat wali sudah saya bahasakan, ya karamatil aulia ada, ya ada, tapi ini ada batasan-batasannya, gitu kan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan kalau ada orang yang terbang di atas air, ya, jalan di atas air atau terbang di atas udara, gitu kan, maka jangan kamu percaya itu, ya, selama dia yang mengakui, dia bilang ini saya, gitu kan, dan selama kau belum melihat cara sholatnya. Kalau cara sholatnya seperti Nabi SAW, memang sujud dengan 7 anggota tubuh, dahi sama hidung, 2 telapak tangan, sholatnya seperti Nabi, 2 lutut dan 2 telapak kaki, maka mungkin bisa dibenarkan. Tapi ada karamatil aulia, itu ada, bukan tidak ada. Di zaman sahabat seperti Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mendengar tasbihnya makanan, gitu kan. Umar bin Khattab pernah teriak waktu dia kirim pasukan ke Persia, dia mengatakan, wahai pasukanku, naiklah di atas gunung. Kata pasukannya, hanya menang peperangan. Waktu mereka pulang, mereka mengatakan, wahai Amir Mukminin, kami dengar suara anda ada di medan perang, menyuruh kami naik di atas gunung, dan kami hampir musnah pada saat itu. Umar nggak tahu kenapa beliau lakukan, tiba-tiba terlintas ingin mengucapkan kalimat itu dan terdengar di medan perang. Itu pernah terjadi, itu pernah terjadi. Dan beberapa tabi'in juga begitu, ya. Mereka juga ada yang seperti, mohon maaf, sahabat Abdullah bin Umm Maktum, muadzin Nabi SAW yang buta, pada saat dia jalan pulang dari masjid ke rumahnya, itu sahabat-sahabat lain melihat dia tidak lihat dia buta, dari dahinya keluar cahaya yang terang menerangi jalan menuju ke rumahnya. Itu ada terjadi, ada karamat itu di kalangan para sahabat. Bisa juga terjadi kepada orang-orang saleh. Tapi ini ulama memberikan kaidah-kaidah dhabitnya. Dia sendiri tidak tahu apa itu dan kapan terjadi, gitu kan? Kemudian memang dia tidak membangga-banggakan, dan memang dia adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahihkah hadis yang menggunakan sisa bangkai untuk mengecat perahu menggunakan apa ini? Sahihkah hadis yang menggunakan sisa bangkai untuk mengecat perahu, menggunakan bangkai itu dilarang? Allahu alam, saya tidak tahu ini. Saya tidak pernah tahu ada bangkai yang boleh dipakai dalam Islam. Apakah diambil minyaknya atau tidak? Setahu saya itu tidak dibolehkan, ya. Kalau bangkai hewan darat dan hewan udara. Tapi kalau hewan air umumnya boleh semua, karena bangkainya halal. Kata Nabi SAW tentang air, sungai dan lautan, halal bangkainya dan suci airnya, berarti boleh saja. Kalau dia ambil minyak ikan misalnya dipakai bersihkan atau dipakai untuk ngecat, dijadikan bahan cat, bisa saja. Pokoknya hewan air, ya. Kalau hewan darat dan hewan udara jelas tidak boleh bangkainya. Bagaimana dengan bahan bakar kita bensin yang berasal dari bangkai atau fosil hewan? Allahu alam. Saya tidak tahu. Kalau memang itu dari hewan-hewan yang dihalalkan, ya, sapi misalnya yang umumnya dihalalkan, itu boleh-boleh saja. Bagaimana hukumnya mentransaksikan kucing? Ini ulama mengatakan boleh saja, ya, karena adanya Abu Hurairah tadi, ya, apa namanya, Abu Hurairah memeliharanya, gitu kan. Ini pendapatnya, tapi ini marjuh, pendapat yang dinomor duakan. Pendapat yang utama adalah tidak boleh. Pendapat yang utama tidak boleh, karena tetap kucing dianggap bertaring. Jadi apa yang haram untuk dimakan dagingnya, haram juga nilainya. Sebagaimana dijelaskan dalam athar yang sahih, apapun yang dilarang diharamkan dagingnya, maka haram juga transaksinya. Jadi nggak boleh ditransaksikan. Kalau kucing itu kebetulan lewat kita tangkap, itu lain. Atau mungkin lewat dalam rumah kita dipelihara tanpa dibeli, itu nggak ada masalah. Jadi nggak usah repot-repot beli kucing Anggora, beli kucing ini, nggak usah repot-repot. Sumbangin aja uangnya deh. Ada buang air kecil dan besar yang tidak boleh menghadap kiblat. Apa boleh agak miring karena banyak masjid yang toiletnya menghadap kiblat? Ya, Anda berusaha maksimal aja, kan, berusaha maksimal. Kalau emang toiletnya, dan lebih baik lagi Anda berikan masukan ke masjid, apalagi masjid, ya. Memang hadisnya sahih, larangan Nabi SAW dalam hadis riwayat ahli sunan, tidak boleh buang air besar, buang air kecil, termasuk juga tidak boleh berhubungan biologis menghadap dan membelakangi kiblat. Itu adabnya, memang larangan Nabi SAW. Memelihara ikan hias apa hukumnya? Seperti ikan koi, apa ini, apalah namanya, gitu kan. Intinya memelihara, saya sudah bilang tadi, lebih baik nggak usah. Tapi kalau ikan, hewan lautan itu semuanya kan halal, ya, halal. Jadi kalau umumnya mubah saja, mubah, karena tidak ada masalah. Yang tadi saya bilang dilarang pelihara itu hewan yang tidak boleh dimakan,
Kan kaidahnya itu ya. Hewan yang boleh dimakan mubah-mubah saja, nggak ada masalah. Bila ada teman kita yang sedang bermaksiat, minum minuman keras padahal dia muslim, lalu mengolok-ngolok kita, apa ini? Dan dia bangga mungkinnya dengan perbuatannya. Bolehkah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka dilaknat Allah, atau bolehkah dipukul? Gitu kan? Kalau kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengolok orang, dalam arti kata kita diolok ya, terzalimi, boleh kita mendoakan. Tidak ada masalah. Supaya Allah menghukumnya boleh saja. Tapi kan saya pernah bilang begini, dahulukanlah sifat penyayang daripada sifat marah. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dikatakan apa? Allah berfirman, "Inna rahmati qad ghalabat ghadabi." Kasih sayangku kata Allah mengalahkan murkahku. Kata para ulama, orang yang mau menjadi hamba-hamba Allah, maka dia sebaiknya mengambil sifatnya Allah ini. Misal gini, ada orang berbuat zalim, Anda doakan, ya Allah hancurin dia. Bolehkah dalam Islam? Boleh. Hak Anda terzalimi. Dia tidak bayar utang, dia pukulin kita, dia ghibah. Bolehkah? Boleh. Tapi ingat, Allah ijabah nih, dia mati, habis selesai. Anda dapat apa? Enggak ada apa-apa. Dia mati misalnya uratnya Allah tahan, ditabrak mobil mati. Anda tidak dapat utang Anda, tidak bayar utangnya, dia juga mati. Habis ceritanya. Tapi bedakan dengan kita bilang, ya Allah berikan dia hidayah. Ya Allah buka hatinya supaya dia mau bayar utangnya. Ya Allah mudah-mudahan dia sadar, berikan dia ilmu syar'i, berikan hidayah dalam hatinya. Lalu tiba-tiba betul Allah kasih hidayah. Tiba-tiba dia datang, 3 tahun kemudian sudah berjenggot, Masya Allah. Kan? Kemudian datang dahinya sudah hitam, ini akhi utang saya baru tahu hukumnya nggak boleh. Selama kita sudah doakan dia dan sampai dia mati kita panen pahalanya, hak kita dapat. Yang mana Anda pilih? Makanya doakan kebaikan, kasih sayang dahulukan daripada penghancuran. Karena penghancuran itu bisa seketika datang pada saat itu karena kita terzalimi. Tapi lebih baik kita doain kebaikan gitu kan, karena kita dapat hidayahnya dan dapat penyebabnya. Masya Allah, ini saya baca yang kecil-kecil dulu ya. Ini berapa lama nulisnya nih? Apakah ajaran Syiah dibiarkan di negara Saudi sehingga pada tanggal 10 Muharram juga mereka mengadakan acara peringatan hari Asyura, lalu terjadi insiden penembakan? Setahu saya masalah dibiarkan ya, mereka warga negara Saudi ada yang Syiah, tapi mereka disempitkan oleh orang-orang Saudi, didakwahin istilahnya ya oleh kerajaan Saudi. Tapi mereka tetap masih ada, gitu kan, mereka masih ada. Kalau masalah kasus mereka merayakan acara, saya rasa tidak mungkin gitu. Karena di Saudi itu ditegasi betul, semua pelanggaran bid'ah, perbuatan-perbuatan syirik nggak mungkin ada. Itu sudah peraturan kerajaan, diberantas semua, memang nggak boleh. Sampai dibentuk sebuah kelompok namanya, sebuah instansi ya, resmi pemerintah namanya Hayy Amir Ma'ruf Nahi Mungkar. Itu memang tugasnya meluruskan yang salah, nangkap penyihir, luruskan orang-orang yang berbuat ritual-ritual yang salah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Orang-orang kalau kita lagi umroh tuh di kuburan baki, mereka berdiri ingatin orang ziarah kubur harus begini, supaya tidak sembarangan orang yang ngambil tanah misalnya. Ziarah kuburan Nabi diingatin, ini cuma berikan salam kepada Nabi, jangan berdoa menghadap kuburan, disuruh hadap kiblat, itu kan, lalu disuruh jalan. Itu semua memang termasuk ya instansi resmi. Jadi diluruskan gitu. Apakah benar mayoritas negara Arab membiarkan penindasan negara Palestina oleh Israel dan juga membiarkan gerakan ISIS merusak nama dan nilai khilafah? Padahal negara-negara Arab itu memiliki kekuatan militer yang kuat, terutama Arab Saudi. Setahu saya tidak. Jadi sekarang itu teman-teman kita di Palestina pun tahu itu ya, bahwasanya sumbangan yang paling besar masuk ke mereka dari Saudi. Sekarang ini ya, LSM terbesar dunia yang paling banyak membantu sudah itu LSM Saudi. Di Indonesia ini saya tahu ada bukan ribuan ya, mungkin sudah hitungan jutaan, ratusan ribu kali masjid dibangun oleh Saudi. Banyak sekali. Belum dari Rabita Alam Islami, belum dari Ihya Turath, belum dari banyak ya LSM itu yang memang mereka masuk di sini, mereka membangun masjid tuh banyak sekali di seluruh pelosok Indonesia. Belum rumah anak yatim, belum mereka membangun pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, dan itu terjadi hampir seluruh negara Islam, termasuk Palestina itu banyak sekali dibantu oleh Saudi, banyak sekali dibantu, diperbaiki, orang-orang yang hijrah diterima, kemudian mereka dikirimin, dibangunin pendidikan, dan banyak sekali sebenarnya. Jadi itu tidak benar sebenarnya. Kalau masalah bagaimana, kenapa sampai sekarang belum dimenangkan, belum ada kerajaan yang datang kemudian melawan Israel, itu Allahu alam. Sampai derajat itu saya tidak tahu kenapa sebabnya. Tapi yang jelas kita bisa mengambil hikmah-hikmah syar'i.
Kalau masalah membiarkan ISIS, ISIS sudah dikeluarkan fatwa oleh semua ulama kok. Hampir semua ulama sudah mengeluarkan fatwa. Saya yakin Anda bisa baca di internet kan tentang gerakan ini dari mana sebenarnya dan apa fatwa ulama secara umum tentang mereka.